Selamat pagi kawan-kawanku semua. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Goldener Flora. Pada kesempatan pagi hari ini yang kebetulan cuacanya mendung, ini ada gerimis juga. Saya akan coba ya membahas tentang tanaman hias, khususnya anthurium. Bagaimana perkembangan bisnis khususnya di Indonesia ini dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Sebelum saya lanjutkan tentang apa yang akan saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube saya dengan subscribe, like, and share. Kawan-kawanku semua, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwa perkembangan bisnis tanaman hias di tahun 2020, 2021 dan hingga akhir ini tahun 2022 pertengahan. Ya, tentunya semua para pebisnis tanaman hias dan juga khususnya para pecinta ya, pecinta. Jadi kalau pebisnis hanya untuk bagaimana caranya tanaman itu bisa laku, terus juga bisa menghasilkan keuntungan. Tetapi bagi para penghobi ataupun pecinta, baik itu dalam kondisi penjualan tanaman hias lagi rame ataupun tidak, tetap akan cinta dan melakukan perawatan dan tetap mencintai mengurus tanaman hias. Kawan-kawanku semua, seperti apa yang saya sampaikan tadi juga, tentunya kita nih semua berharap ya dari tanaman hias ini tetap menjadi sesuatu yang diunggulkan atau dikedepankan sebagai mungkin salah satu ciri khas negara kita, yaitu khususnya dalam dunia tanaman hias. Di tahun 2020 saat kita mendapati adanya kondisi COVID ya di negara kita ini, adanya COVID-19, itu bagi para pecinta tanaman hias lebih banyak di rumah ya. Begitu juga para pekerja banyak work from home, kerja dari rumah, dan banyak waktu atau waktu di rumah itu lebih banyak dibandingkan di tempat kerja ya. Nah, ini sangat memungkinkan saat di tahun 2020-2021 itu banyak orang mencari kesibukan lain, yaitu dengan merawat tanaman hias. Tentunya di tahun 2020-2021 ini tidak semua para pemain tanaman hias itu adalah pecinta ataupun penghobi tanaman hias. Dikarenakan tentunya saat itu ada yang hanya cuma iseng saja, dan juga memang ada yang ingin melakukan jual beli ya, untuk mengharapkan satu keuntungan. Tetapi tentunya semua itu akan terlihat di saat tanaman hias ini mungkin trennya sudah mulai menurun ya, tetapi tentunya menurun bagi para pebisnis, bukan bagi para penghobi ataupun pecinta tanaman hias. Di tahun 2020-2021 ini, waduh, animo masyarakat ya, daya beli tanaman hias ini sungguh tinggi sekali. Ditambah banyaknya varian-varian baru ya, khususnya dari anthurium, dari jenis lain seperti philo dan lain-lainnya, ini sangat signifikan naik sekali.
Tetapi masuki tahun 2022 ini, alhamdulillah ya, kondisi Covid ini pelan-pelan tapi pasti sudah mulai membaik. Tetapi ingat, bukan dalam artian nih kita nih sudah tidak lagi prokes, jangan. Tetap kita harus jaga prokes. Nah, ini di tahun sampai pertengahan 2022 ini daya beli masyarakat ini kurang ya, turun. Pebisnis tanaman hias pun mungkin omsetnya biasanya naik atau minimal rata-rata saat ini sedikit banyak pasti akan mengalami penurunan karena daya beli masyarakat ini yang kurang. Nah, bagi para pecinta tanaman hias, bagi para penghobi tanaman hias, tidak ada istilahnya tanaman hias itu tidak trending. Tidak ada istilah tanaman hias itu sudah mulai mudar, tidak ada. Yang ada, tanaman hias adalah tetap menjadi hobi dan kita jadikan ikon negara kita nih. Bahwa tanaman hias dari jenis anthurium, dari jenis philo dan jenis apapun, kita jadikan tetap satu kebanggaan, satu kecintaan yang ada di negara kita, yang tetap terus kita jaga, kita cintai, dan kita jadikan hobi. Kalau masalah bisnis, itu yang jatuhnya rezeki urusan Allah, urusan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi namanya cinta, namanya sayang, itu tidak ada batasan. Tidak ada istilahnya naik atau turunnya bisnis dalam dunia tanaman hias. Ya, jadi seperti yang kawan-kawanku lihat di belakang saya ini, background ini adalah salah satu tanaman hias yang menjadi ikon Golden Flora, yaitu Pterodactyl variegata. Ini pohonnya besar sekali nih. Saya tetap cinta, sayang ya dengan ini. Ini daunnya pun sangat banyak sekali. Ini sudah nyundul paranet nih, sudah nyundul paranet. Ini daunnya pun jumlahnya ini banyak sekali. Ini terakhir saya hitung di akhir 2021 ini 105. Sekarang nggak tahu, saya belum hitung lagi, dan pastinya lebih dari 105 batang daun. Jadi ini sangat besar sekali. Lihat saja dengan bodi saya. Ya, dengan bodi saya lihat, dan potnya pun besar sekali. Lihat, kalau saya peluk ini besar sekali. Nah, ini seperti tanaman hias ini kita bisa jadikan sesuatu hal atau pembuktian saya terhadap kecintaan tanaman hias yang saya punya. Ini tetap saya rawat, dan insya Allah saya akan kembangkan. Dan nanti saya akan budidayakan, akan bisa lebih banyak dan banyak lagi. Karena pada tahun 2020-2021 ya, sampai hingga saat ini pun jenis dari Anthurium Pterodactyl variegata ini masih menjadi barang langka ya dalam dunia tanaman hias, dan tetap menjadi buruan para kolektor tanaman hias. Walaupun selain Pterodactyl variegata seperti kuping gajah variegata juga, dan dari jenis philo kayak billet ya, itu tetap juga menjadi buruan para pecinta tanaman hias, buruan para kolektor. Jadi pesan saya, apapun kondisi, dari tahun ke tahun ini tanaman hias tetap menjadi kecintaan kita, tetap menjadi hobi kita, tetap menjadi satu kebanggaan bangsa kita yang harus kita terus kita tingkatkan baik dari mutu ya, mutu variegatanya, atau ada jenis varian-varian baru. Jadi untuk kawan-kawanku semua, mari kita tetap semangat untuk membudidayakan tanaman hias, mengoleksi tanaman hias, memperbanyak tanaman hias, untuk mungkin satu saat akan kembali ya ramai di dunia bisnis tanaman hias. Sekali lagi saya ingatkan, dalam dunia bisnis tanaman hias mungkin bisa saja di tahun 2022 ini nilai omset penjualan ini menurun. Tetapi bagi para penghobi, bagi para pecinta tanaman hias, tidak ada istilahnya turun, tidak ada. Karena
bagi pecinta tanaman hias, baik itu sedang trending ataupun sedang booming ataupun tidak, tetap saja tanaman hias itu menjadi satu kebanggaan, kecintaan yang harus tetap kita pupuk kecintaan kita terhadap tanaman hias semua. Itulah yang dibilang hobi dan rasa cinta dan pecinta tanaman hias. Demikian kawan-kawanku semua, semoga bisa manfaat untuk kita semua, dan pesan saya tetap selalu semangat untuk mencintai tanaman hias dan tidak pernah pudar tanaman hias di Indonesia ini. Oke, bye-bye.